yang jalan ini tidak saya hitung, yang akan jalan. Jadi rumahnya yang kita hitung 4. Nah, kalau untuk topi dipakai, jadi ujung pelepahnya itu ada di bawah. Di bawah itu artinya di bawah lidi. Jadi kalau diberdirikan seperti ini, itu ada di bawah. Jadi kita akan mulai 4 helai. 4 helai. Dimulai dari bawah. Sama kayak menganyam palem, jalan satu-satu. Nah, seperti ini. Ini ujung akhir ada di bawah. Untuk helai yang pertama, kedua, dan ketiga, kita tidak usah rapetin dulu, karena dia akan disusul oleh helai selanjutnya. Jadi biar nggak narik lagi. Jadi nanti ibu-ibu jalannya 4 kali dulu. Jadi biar sisa helai ujung yang buat tutupan topi itu cukup. Karena kalau kita buat lebih banyak lagi, ujung ini akan semakin sedikit. Nanti kalau sudah pintar mungkin bisa disambung atau dibuat kecil. Tapi sekarang kita sisakan dulu setengah, biar lebih enak nanti pada saat menganyam atasnya. Jadi kita nanti jalan 4 dulu. Seperti ini. Ini sama kayak tadi mulai ke bawah, sekarang juga mulai ke bawah. Jadi endingnya dia ada di bawah. Dan kalau dibalik dia ada di bawah. Nah, ini tetap masih sisa buat nyambung. Jadi 3 itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kalau dibuka gini kayak nganyam palem, ya. Jadi kalau dia buka versi palem. Nah, ini dilanjutin terus sampai habis. Saya percepat ya. Jadi kayak nganyam palem. Nah, begitu dia masuk ke helai kelima, kita bisa tarik. Kita bisa tarik lebih rapi dengan harapan nanti pada saat kita merapatkan, kita tidak terlalu banyak narik. Jadi kita mulai rapatkan. Caranya ini didorong. Didorong. Seperti ini. Sampai habis. Saya lanjut di meja biar cepat. Nah, jadi posisi kita menganyam nanti begini ya ibu-ibu, bukan seperti saya tadi, nanti susah. Jadi lidinya ada di atas kita anyam. Gini aja biar ibu bisa lihat. Jadi ini langsung ditarik ya, biar kita tidak terlalu banyak nanti menarik. Oke, langsung ke tepi seperti ini sampai habis. Nah, satu hal lagi, jadi pada saat menekuk ujung atas ini, kita usahakan tekukannya sama. Kalau emang kita tekuknya yang ini ke dalam semua. Yang ini, kalau kita mau dia nekuknya keluar semua. Tapi nanti pada saat finishing kita bisa cek lagi mau dibawa ke dalam atau keluar. Ini masih bisa diatur. Tapi enaknya itu tangan kita langsung seperti ini. Jadi telunjuk ngambil, langsung turun. Nah, langsung seperti ini. Jadi kita akan terbiasa nanti pada saat lingkaran ini habis kita mulai terbiasa. Seperti ini. Nah, jadi dia otomatis sudah melengkungnya satu arah. Mungkin nanti lupa ada yang keluar satu, nanti bisa kita rapikan. Jadi biar tidak terlalu banyak kita merapikan. Mungkin nanti dekornya cepet-cepetan biar kita tahu biar cepet gimana ya gitu. Nah, ini kenapa saya tadi bilang harus ada
longgar. Karena kan kita akan mulai memasukkan sisa lagi 3 inch ke sini untuk menyambung. Jadi kalau pada saat di awal kita terlalu mepet seperti yang di belakang, kita akan narik lagi dan kemungkinan janur ini cedera, terus jadi coklat itu jadi banyak. Jadi kita usahakan meminimal kerusakan janur. Jadi kita masuk, alurnya tetap sama, cuman dia masuk ke ini ke lengkungan. Jumlahnya tetap 4. Seperti ini. Di sini sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih ekstra. Kita langsung bawa ke ketiak daun sih saya bilang. Jadi ujungnya ini langsung masuk ke ujung. Jadi kalau kita terlalu begini naruh ujungnya ini, yang ini saya bilang, nanti ibu akan kehilangan arah, kehilangan rumah. Jadi lebih baik ini ujung dipegang, terus kepik daun langsung ke pangkal. Seperti ini. Ini jadinya kita pegang. Kalau ini lepas, misalnya begini, nah saya kasih contoh, biasanya pasti ada yang seperti ini, nanti bingung nyari rumahnya lah, mana lagi, masuk kemana gitu kan. Itu karena ini naik ke atas. Jadi kalau kita udah sampai ke pangkal pelepah, otomatis kita sudah melihat rumah yang di depannya. Jadi pada intinya nganyam janur itu adalah sesuatu yang berurutan dan berulang. Jadi kalau dia sudah sampai, misalnya ini 01, tiba-tiba ibu masuk di sini, berarti udah ada yang salah rumah. Kalau ada yang seperti itu, jadi usahakan tidak salah masuk ke rumah tetangga. Kan nggak ngantuk sekarang ya. Nah ini, jadi tidak akan salah rumah. Ini saya bilang rumah, biar ingat. Jadi langsung dia ke ininya. Nah ini kita tidak bisa nangkuknya dari sini. Kita ambil di ujung, karena kan dia sudah mulai mengeras dan ini sudah dipagar gitu loh ya. Nah ini pakai ujungnya aja, masuk. Nah seperti ini. Nah kita tarik sambil kita rapikan. Sebelum kita menarik pas, kita rapikan dulu udah bener nggak dia arah lidinya. Takutnya, nah seperti ini. Pada saat terakhir-terakhir yang kritis ini yang biasanya kita kecolongan. Jadi lidi itu berbeda arah. Ini lidi bisa berbeda arah pada tahap yang ini. Jadi lidi janur itu arahnya tetap sama. Kalau dia ke atas semua ke atas. Kok dia lidinya dari awal di bawah semua. Jadi jangan sampai dia ada yang berbolak-balik gitu. Karena kalau dia ada bolak-balik gitu, pada saat kita narik, dia kan beda kelenturan. Jadi dia berlawanan gitu nariknya. Nanti ini akan melengkung ke sana, yang sini melengkung ke sini. Jadi teksturnya itu nggak akan rata, gelombang. Kecuali mau bikin gelombang cinta boleh. Ya? Lompatnya 2 ini. Oh iya, kelewat, maaf. Ini karena tadi begini, maaf ibu. Ini tetap jalannya satu-satu. Oh iya, makasih ibu. Nah ini jadi lidinya tetap sama. Ini kita rapikan juga, dia tetap sama. Nah, tinggal lagi satu. Terakhir, biasanya agak bandel, dia dimasukin, nggak mau pulang. Nah, ya sekarang semua sudah punya rumahnya masing-masing seperti ini. Sekarang tinggal dibuka. Jangan dibiarin seperti ini. Sebelum kita ngerapetin, kita buka dulu biar dia mau rata. Kecuali kita mau bikin sesuatu yang melengkung, kita lengkungkan dulu. Jadi sebelum merapetin kita dia mau dipakai apa? Mau dipakai flat seperti ini atau melengkung? Nah setelah, kalau memang mau melengkung, ini dilengkungi caranya.
Jadi kayak meluk gitu sambil ya dia nanti bisa melengkung. Tapi kalau candle mau rata, ini pelepahnya didorong. Iya, jadi kayak ngebuka gitu. Yang bagian titiknya. Seperti itu. Sekarang baru bisa kita tarik, kita rapetin. Caranya kita bisa mulai dari mana aja, dari helai yang mana, kita tinggal tarik.